Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan belajar mengenai limas, khususnya tentang unsur-unsur dan luas permukaan. Baik, kita lihat di sini ada 3 buah contoh limas ya. Yang pertama ini limas segitiga, kemudian limas segi 4 dan limas segi 5. Bu, dari mana tahu itu limas seginya? Dari bentuk alasnya. Karena itu alasnya bentuk segitiga, segi 4 dan segi 5. Unsur-unsur yang akan kita pelajari yang pertama adalah mengenai sisi. Oke, sisi pada limas segitiga kita hitung ada berapa sisi sih? 1, 2, 3, dan 4. Berarti yang di limas segitiga itu ada 4 sisi ya. Kemudian di segi 4 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Di segi 5 ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di segi 5 ada 6 buah sisi. Baik, perhatikan. Yang 3 ada 4, yang 4 ada 5, yang 5 ada 6. Kira-kira rumusnya gimana? Oke, N tambah 1 ya. N itu berarti jenis seginya ya. Misalnya segitiga, N-nya berarti 3 ditambah 1 jadi 4. Oke, selanjutnya adalah mengenai rusuk. Rusuk pada 5 segitiga ada berapa sih? Kita hitung ya. Yang di bawah itu ada 3 dan yang di pinggir itu ada 3 juga, jadi ada 6. Kemudian yang segi 4-nya di bawah ada 4, di pinggirnya ada 4, ada 8 ya. Oke, selanjutnya yang segi 5, yang di bawahnya itu berarti 5. Yang di pinggirnya juga ada 5 juga, jadi 10. Nah, rumusnya gimana kira-kira? Rumusnya adalah N dikali 2 ya. Bener nggak? Iya, karena yang segitiga kan 3 dikali 2 jadi 6. Nah, yang terakhir adalah mengenai sudut. Yang segitiga ada 4 tuh sudutnya. Yang segi 4 ada berapa? Ada 5. Dan yang segi 5 ada 6. Rumusnya gimana coba? Sama kayak sisi, berarti N ditambah 1, paham ya? Selanjutnya mengenai luas permukaan limas. Gimana sih rumus luas permukaan limas itu? Nah, rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah luas segitiga tegak ya. Contoh yang pertama, di sini ada limas T ABCD. Oke. Alasnya berbentuk apa nih? Berbentuk persegi. Panjang sisi-sisinya adalah 12. Tinggi pada limasnya 8 cm. Yang ditanyakannya kan luas permukaan limas ya. Sedangkan rumusnya itu ada jumlah luas sisi tegaknya. Sisi tegak di sini kan berbentuk segitiga tuh. Berarti mau tidak mau kita harus mencari tinggi pada segitiga tegak tersebut. Karena kan nanti kita untuk mencari luas butuh tingginya. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat tinggi sisi tegaknya itu kan otomatis berbentuk segitiga siku-siku ya. Setengahnya itu tuh yang warna putih. Berarti alasnya itu dapat 6 dari setengahnya 12. Kita cari nih untuk sisi tegaknya berapa menggunakan rumus Pitagoras. Baik, berarti kan 6 tuh 6 akar 6 dipangkatkan 2 ditambah 8 pangkat 2 diakarkan. Hasilnya adalah akar 100. Berarti tingginya adalah 10. Kita sudah dapat nih, tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Nah, luas alasnya kan berbentuk persegi nih, berarti sisi kali sisi. Kemudian ditambah dengan jumlahnya. Karena ini sama semuanya bentuknya, sisinya 12, otomatis tingginya juga sama ya. 4 ini berarti ada 4 sisi kan? Tinggal dikalikan aja 4. 4 dikali luas segitiganya apa rumusnya? Setengah alas kali tinggi. Baik, sisi kali sisinya berarti 12 kali 12 ya. Kemudian kita tambahkan 4 dikali setengah dikali alasnya tadi 12. Baik, kemudian tingginya berapa? Tingginya ada yang tadi kita cari ya, 10. Oke, kita jumlahkan 12 kali 12 hasilnya 144. Sekarang 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 kali 12 24 kali 10 240. Kemudian kita jumlahkan hasilnya adalah 384. Paham ya? Selanjutnya contoh nomor 2. Nah, di sini ada alas buah limas sama ya, berbentuk persegi lagi. Nah, panjang sisinya 14 cm. Kita lihat di gambarnya. Berarti sisi-sisinya adalah 14 cm. Panjang rusuk-rusuk tegaknya 25. Berarti rusuk-rusuk tegak itu yang di sisi itu ya, sisi miringnya 25 cm.
Di sini yang ditanya luas permukaan lagi nih. Nah, berarti kita harus mencari apanya dulu? Tinggi. Oke, tinggi pada sisi segitiga tegaknya ini. Karena kan nanti kita butuh luasnya ya. Bentuk apa? Segitiga siku-siku. Kita bisa cari dengan rumus Pitagoras ya. Kalau di triple Pitagoras 7, 25, berarti pasangan pinggirnya berapa coba? 7, 24, dan 25. Berarti di sisinya itu adalah 24. Jadi triple Pitagoras harus hafal ya, biar kita menghemat waktu. Oke, sudah dapat nih tinggi pada sisi tegaknya. Kita masukin ke rumusnya. Luas alasnya, karena berbentuk persegi, tinggal sisi kali sisi saja. Oke, sisi kali sisi ditambah jumlah sisi segitiganya ada berapa? Ada 4 juga ya, karena alasnya sama, berarti sama luasnya pasti. 4 dikali setengah kali alas kali tinggi. Baik, sisinya tadi 14 kali 14 ditambah 4 kali setengah, alasnya berapa? Alas pada segitiganya adalah 14 ya. Berarti 14 dikali tingginya. Tadi tinggi yang kita udah cari adalah 24. Oke, tinggal disederhanakan dan dijumlahkan. Oke, 14 kali 14-nya 196. 4 dibagi 2 dikali 14, kemudian dikali 24. Hasilnya 672. Kita jumlahkan. Jadi 868 cm persegi. Paham ya? Nah, untuk soal nomor 3, di sini alasnya berbentuk persegi panjang ya, dengan panjang dan lebarnya 32 dan 18. Baik, kita lihat di sini. Panjangnya adalah 32, lebarnya 18, tingginya adalah 12 cm. Apa yang belum diketemukan coba? Oke, berarti tinggi pada masing-masing segitiga ya. Karena ini persegi panjang, otomatis ada 2 buah segitiga yang sama dan 2 pasangan segitiga yang sama juga. Nah, segitiga mana aja, Bu? Berarti kita cari segitiga TBC dengan cara tingginya itu dari Pitagoras 12 dan 16. 16 ini dari mana? Setengahnya dari 32. Nanti kita akan dapat tingginya itu. Berarti di sini 12, 16. Kira-kira kalau dari triple Pitagoras berapa nih pasangannya? 12 dibagi 3, 4 kan? 16 dibagi 4, 4. Berarti 3, 4, dan 5. 5-nya dikali 4, 20. Kebayang nggak? Harus kebayang ya. Kemudian yang kedua, tinggi yang ATB nih. Kita akan cari tingginya itu berarti dari triple Pitagoras itu tuh. Setengahnya dari 18 adalah 9 kan. Pasangannya berarti 9, 12. 9 dibagi 3, 3 kan. 12 dibagi 3, 4. Berarti 3, 4, dan 5. Kemudian yang 5-nya dikalikan 3, jadi 15. Berarti tinggi pada ATB itu adalah 15. Nah, kita cari dulu segitiga yang pertama. Segitiga BTC tuh. Luasnya berapa? Berarti luasnya adalah setengah alas dikali tinggi. Oh, kita carinya yang ini dulu ya, ATB dulu. Berarti setengah dari 32 kemudian dikali 15. Hasilnya berapa? Adalah 240. Kemudian luas segitiga yang keduanya tuh. Yang BTC-nya. Setengah dikali alasnya adalah 18, kemudian tingginya adalah 20. Hasilnya 180 cm persegi. Kita masukkan di sini rumusnya. Luas alasnya itu kan karena persegi panjang, berarti panjang dikali lebar. Oke. Kemudian ditambah. Kan ada 2 sisi segitiga yang sama ya. Yang luasnya 240 dan luasnya 180. Berarti 2 dikali 240 ditambah 2 kali 180. Panjang dan lebarnya kita ganti menjadi 32 dan lebarnya 18. Baik, kita kalikan. 32 kali 18 hasilnya 576. Kemudian 2 kali 240 dan 2 kali 180. Jumlahkan, hasilnya 1416 cm persegi. Untuk contoh soal nomor 4, di sini limas beraturan berbentuk segi 6. Nah, kita lihat gambarnya nih. Bentuknya adalah segi 6.
Panjang sisi-sisinya 8. Nah, kalau di sini tinggi segitiga pada bidang tegaknya sudah diketahui nih, 15 cm. Berarti mana yang belum diketahui? Oke, berarti untuk mencari luas alasnya itu ya, kita membutuhkan apa coba? Itu kan potongan dari segitiga sama sisi. Berarti kita butuh tinggi dari setiap segitiga ini. Karena bentuknya sama, kita ambil satu nih, contoh sampelnya. Sisinya adalah 8. Kita butuh segitiga tingginya. Baik, kita ambil rumusnya, rumus Pitagoras, berarti dari pasangan 8 dan 4. Oke, kita kuadratkan, kemudian diakarkan. Hasilnya adalah 64 dikurangi 16, 48. Akar 48 ini sama dengan 16 dikali 3 ya. Jadi 4 akar 3 untuk tinggi segitiga alasnya ini. Kita cari sekarang, karena ada 6, berarti luas alasnya tinggal 6 dikali aja. Ya, betul nggak? 6 dikali setengah dikali alas dikali tinggi segitiga. Baik, alasnya berapa? 8 ya. Tingginya adalah yang tadi kita cari, 4 akar 3. 8 kali 3 dikali 4, 96 akar 3. Berarti luas alasnya itu 96 akar 3. Luas permukaan limasnya kita cari, kita masukin angkanya. 96 akar 3 ditambah jumlah sisi tegaknya berarti ada berapa? Ada 6 ya. 6 dikali, nah setengah alas kali tinggi pada sisi tegak. Alasnya 8, tinggi sisi tegaknya adalah 15. Kita jumlahkan, 3 dikali 8 dikali 15 hasilnya adalah 360. Nah, kalian hafalkan akar 3 itu adalah dari 1,73. Berarti 96 dikali 1,73 ditambah 360. Hasilnya 166,08 ditambah 360. Kita jumlahkan. Berarti totalnya 526,08. Seperti biasa ya, yang belum paham banget dengan videonya, kalian tanyakan ke ibu. Nah, jangan lupa latihannya langsung dikerjakan dan dikumpulkan